sedikit apa yang saya dapat. Nah, di sini materi yang saya dapat kemarin terakhir adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif, teman-teman ada yang pernah membuat keyakinan kelas tidak? Bikin kesepakatan kelas, contohnya yang seperti itu tetapi di kelas. Nah, itulah contoh dari budaya positif. Budaya positif itu membuat kesepakatan kelas. Nah, itu ternyata sangat ampuh kalau kita terapkan di kelas dan kita tagih-tagih terus ketika anak ada suatu kayak pelanggaran. Jadi pelanggaran itu bukan berarti untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan kembali apa yang telah kita sepakati. Ya. Nah, itu berbeda sama yang namanya peraturan. Teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan kesepakatan dan peraturan kelas? Ya. Kesepakatan sama peraturan beda ya. Kalau tata tertib itu datangnya dari satu arah, dari kita. Kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi kalau kesepakatan itu dari dua arah. Jadi ketika dia melanggar, dia pun pasti efeknya itu ngeyelnya itu tidak separah yang peraturan, karena dia sendiri yang bikin, masa sih gitu. Itu kelebihan dari kesepakatan kelas. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah segitiga. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu metode menyelesaikan yang sudah saya terapkan di kemarin nyobain ke Rehan sama Aliansia. Gimana segitiga restitusi itu? Caranya adalah ketika ada anak masalah itu nggak langsung kamu salah, tidak, tetapi ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu tentang menstabilkan identitas. Contoh praktek ya, praktek. Ketika si anak, misal kasusnya apa? Kemarin saya praktek dengan kemarin saya nyobain sama si Fadul, dia terlambat ceritanya main game. Mungkin ada yang relate di sini. Nah, ceritanya itu menyelesaikan itu nggak langsung kamu main game, bukan kayak gitu. Tapi pertama dulu dipanggil, terus ditanyain, kamu ada masalah? Kira-kira kamu tahu nggak dipanggil itu kenapa? Dia jawab. Kalau dia merasa bersalah pasti dia jawab tahu. Tapi kalau dia nggak ada masalah pasti dia nggak tahu. Tapi kita pancing terus. Kenapa? Kamu dari absen kamu nggak pernah masuk, kenapa? Nah, dia pasti akan jawab alasannya ini bu, kenapa main game misalnya. Nah, kita nggak langsung menyalahkan, tetapi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita membenarkan dulu itu. Oh, emang main game itu seru ya, digituin dulu, diituin dulu. Kita masuk ke pihak mereka dulu gitu. Main game masuk, kamu mau main game apa? Misalnya Mobile Legends. Oh iya, si pemainnya itu ya. Jadi kita masuk ke dunia mereka dulu. Nah, habis itu baru diingatkan ke keyakinan kelas. Kira-kira tindakan kamu itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kira-kira apa konsekuensinya? Disebutin sama kita, diingatkan dia untuk menyebutkan konsekuensinya. Nah, setelah itu nanti dia akan biarkan dia berpikir dia itu salahnya dari dia sendiri, bukan kita yang ngejudge. Nah, itulah metode segitiga restitusi. Mungkin kita itu sebenarnya sudah melakukannya tanpa sadar itu namanya apa. Nah, berarti artinya apa? Kita harus menerus. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai budaya positif dari materi kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.